Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Shalom alaikum besem hamasyah, salam sejahtera dalam Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 50 sampai dengan ayat 56a. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf Arimatea adalah seorang Yahudi. Di dalam Injil sinoptik yang lain, memuat informasi yang lebih melengkapi, yaitu di dalam Matius pasal 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi rupanya Yusuf Arimatea menurut beberapa informasi yang ditulis oleh kitab Injil, bahwa Lukas mengatakan dia anggota majelis besar. Jadi dia anggota majelis Sanhedrin, majelis yang memutuskan Yesus harus dihukum mati. Karena Yesus dihukum mati itu atas persetujuan majelis keagamaan Yahudi sendiri. Mengapa? Karena Yesus dianggap menodai agama, menodai Taurat. Jadi kira-kira kalau zaman sekarang, Yesus itu melanggar undang-undang penodaan agama. Itu menurut rekomendasi yang diberikan oleh Sanhedrin. Di mana Yusuf dari Arimatea, orang kaya, orang terpandang, ini adalah anggotanya. Nah, baru-baru ini beredar satu film dari Iran, namanya The Messiah. Menurut sutradaranya seorang Muslim Syiah, dia sangat terkagum-kagum dengan film yang dibuat oleh Mel Gibson, yang judulnya Yesus itu ya, film Yesus The Passion of Christ. Di dalam bahasa Arab itu terkenal sekali di dunia Timur Tengah. Waktu itu kami sedang studi di Timur Tengah, saya melihat bahwa banyak sekali syekh-syekh Arab itu justru merekomendasikan orang-orang Muslim nonton film itu. Di gedung bioskop film Alamul Masih, itu The Passion of Christ itu bahasa Arabnya Alamul Masih. Itu ngantri tiket sampai bermeter-meter itu di Timur Tengah itu. Nah, kenapa? Orang Islam sendiri berada di dalam sikap mendua hati. Kenapa mendua hati? Di satu pihak, dia suka film itu menyalahkan orang Yahudi karena menyalibkan Yesus. Jadi kalau orang Yahudi dipojokkan kan mereka suka, karena mereka tidak suka dengan Israel. Dan ketika ada film itu dianggap oleh orang-orang Yahudi, karena agak diprotes, film itu bernada antisemitik katanya. Karena seolah-olah penyaliban Yesus itu dijatuhkan kesalahannya pada orang Yahudi. Orang-orang Muslim, tokoh-tokoh Islam di sana senang dengan film itu karena orang Yahudi dipojokkan. Tapi pada pihak yang sama, mereka sendiri juga bergumul dengan pandangan Islam sendiri. Karena orang Islam pada umumnya menyangkal bahwa Yesus tidak pernah disalibkan. Jadi orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Itu kan pandangan umum kan begitu. Jadi sesuatu sikap yang sikapnya ambivalen. Di satu pihak dia suka orang Yahudi disalahkan.
Di pihak lain Quran sendiri tidak mengatakan bahwa orang Yahudi berhasil membunuh Yesus. Sikap ambivalen itu diulang berkali-kali dalam sejarah Islam. Ini menunjukkan bahwa penyangkalan terhadap peristiwa salib itu sesungguhnya menjadi problematik bagi dunia muslim sendiri. Pada tahun 1964, ini kejadian sebelum Mel Gibson ini. Itu dunia Timur Tengah sangat antipati dengan Israel. Karena berdirinya negara baru Israel tahun 1948. Kemudian terus menerus setelah peristiwa perang tahun 67, ya, itu sampai kemudian perang tahun 73 itu terus menerus menyulut permusuhan terhadap orang Yahudi, di mana negara-negara Arab itu bersatu mengarahkan perlawanan terhadap orang Yahudi. Pada tahun 64 ketika berlangsungnya Konsili Vatikan II, di mana di sana tokoh-tokoh Katolik itu bercoba untuk melihat secara adil apakah orang Yahudi memang pembunuh Yesus atau tidak. Lalu putusan dari Konsili Vatikan dari para imam-imam Katolik itu dengan melihat sejarahnya, bukan orang Yahudi satu-satunya aktor dalam pembunuhan itu. Sebab sekalipun orang Yahudi merekomendasikan pembunuhan Yesus karena majelis besar Sanhedrin tadi, di mana Yusuf Arimatea termasuk anggotanya, tetapi rupanya dia anggota yang tidak setuju dengan putusan itu. Dia tidak setuju dengan Sanhedrin memutuskan. Karena diam-diam orang kaya dari Arimatea ini sudah menjadi pengikut Yesus. Itu menurut catatan Injil Matius. Nah, tetapi karena yang memutuskan sekalipun setuju Yesus dihukum. Karena apa? Kita tidak perlu bukti lagi karena dia mengatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu hanya untuk Mesias. Apakah dia Mesias? Dan dia mengaku anak Allah. Kita tidak butuh lagi saksi. Dia sudah menyangkal Taurat. Dan kira-kira seperti itu. Orang Romawi tidak tahu menau. Kamu mau nyangkal Taurat atau tidak itu bukan urusan saya. Itu bagi orang Romawi. Tetapi toh sekalipun Pilatus ragu. Sampai dia memberikan solusi alternatif. Barabas atau Yesus. Dan orang Yahudi yang sudah kalap dipengaruhi oleh sentimen Yesus harus disalib tadi. Salibkan dia. Biarkan darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Kan begitu narasi Injil yang diceritakan dalam beberapa teks kitab Injil. Yesus pun disalibkan. Tetapi salib bagi orang Yahudi itu asing. Di dalam kitab Taurat tidak ada hukuman salib. Orang di dalam ayat-ayat kitab Taurat hukuman itu dirajam dengan batu. Ya, itu salah satu hukuman bagi orang Yahudi. Tetapi tidak pernah ada hukum salib. Salib itu bukan hukum Yahudi tapi hukum Romawi. Waktu itu bangsa Romawi menjajah Yahudi. Dan salib itu hukuman yang diteruskan dari Persia. Nah, bagi orang Romawi, nah ini betapa tepatnya Alkitab itu menyorot sejarah pada masanya ya. Orang Romawi itu punya dua klasifikasi hukum. Baik pidana maupun perdata. Kenapa saya katakan begitu? Indonesia itu hukumnya dari Romawi sampai sekarang. Romawi diambil oleh Perancis, Perancis diambil Belanda, Belanda diambil Indonesia. KUHP kita ini dari Romawi sebetulnya. Jadi KUHP kita ini asalnya dulu dari Romawi untuk ius gentium, orang-orang warga negara bukan Romawi. Jajahan diberlakukan hukum sendiri, warga Roma diberlakukan hukum sendiri, hukumnya tidak adil. Hukum pidana untuk warga negara kaisar langsung itu disebut ius Romanum. Hukum yang berlaku bagi warga negara Roma. Kalau dia penjahat, matinya dipenggal. Jadi cepat mati, tidak menderita lama. Karena Paulus warga negara Romawi, sekalipun dia orang Yahudi dari suku Benyamin, ketika dia mati syahid di Roma, dipenggal kepalanya, nggak lama menderita. Tapi Petrus itu warga negara jajahan karena dia warga negara Yahudi, warga negara Palestina. Matinya disalib seperti gurunya yaitu Yesus. Yesus juga adalah warga negara jajahan, warga negara Palestina, warga negara Israel. Israel dijajah oleh Romawi, matinya disalib. Jadi bagi orang Yahudi itu menjadi batu sandungan.
Kenapa Paulus mengatakan salib itu bagi orang Yahudi batu sandungan, bagi orang Yunani kebodohan? Bagi orang Yahudi batu sandungan karena apa? Bagaimana kami bisa menerima orang yang mati digantung? Padahal dalam kitab Imamat dikatakan terkutuklah orang yang digantung di pohon. Bukan salib tapi pohon di kitab Imamat itu. Artinya orang yang mati di pohon itu digantung itu mati terkutuk. Bagaimana Mesias matinya terkutuk? Gitu loh. Karena orang Yahudi tidak teliti membaca ayat. Kalau dia membaca ayat Yesaya pasal 53 lengkap, dia akan tahu bahwa di situ Mesias hamba Tuhan yang menderita itu matinya disakiti, kemudian dengan bilurnya kita disembuhkan. Dia tidak teliti membaca Mazmur pasal 22:17. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Di situ jelas sekali bahwa Mesias akan mati dipaku, ditusuk tangan dan kakinya. Bagi orang Yahudi batu sandungan. Tetapi bagi orang Yunani kebodohan. Orang Yunani itu kan mencari hikmat. Dan dia mengatakan, saya kagum dengan moralitas Yesus. Yesus itu orang hebat. Sebab kalau Plato mengajarkan, jangan kamu berbuat kepada sesamamu sesuatu yang sesamamu tidak suka berbuat atas kamu. Jadi kalau kamu tidak suka dicubit, jangan nyubit gitu loh. Jadi istilahnya itu pasif. Kamu itu jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak suka orang lain lakukan atas kamu. Tetapi Yesus lebih hebat dari Plato, lebih hebat dari Konghucu, lebih hebat dari moral-moral timur yang mengatakan jangan berbuat sesuatu yang kamu sendiri tidak suka orang lain berbuat atas kamu. Tapi Yesus mengatakan, ampunilah musuhmu. Berdoalah orang yang menganiaya kamu. Ini kasih yang aktif. Sementara ajaran-ajaran moral timur itu kasih yang pasif. Ini aktif berbuat. Memberikan pengampunan, mengasihi musuh, berdoa pada musuh. Hebat moralnya Yesus. Tetapi kenapa harus disalib? Gitu loh. Itu orang Yunani, makanya sulit terima. Kenapa kok disalib? Apa nggak bisa jalan diplomasi? Supaya aman-aman saja tapi tidak perlu disalib. Karena lebih paham, orang Yunani tidak pernah membaca perjanjian lama. Maka ukurannya berbeda. Nah itulah sekitar peristiwa salib. Itu sampai pada zaman modern pun jadi masalah. Maka ketika Vatikan mengatakan karena orang Yahudi bukan satu-satunya aktor yang mewujudkan eksekusi kan bukan orang Yahudi. Yang merekomendasikan Yahudi. Tapi yang mengeksekusi adalah tentara Romawi. Maka demi dialog yang lebih baik ke depan, ungkapan-ungkapan dari katekismus abad pertengahan yang benci sama orang Yahudi, sama imam-imam Katolik itu dihapus. Lalu orang Yahudi selama itu dalam katekismus Romanus tahun 1560-an, itu dikatakan orang Yahudi Deicidium, pembunuh Tuhan. Sama Vatikan dicoret. Ya, bukan dia pembunuhnya. Pembunuhnya orang Romawi. Tapi dia setuju dengan pembunuhan itu. Gitu loh. Inilah yang dikatakan majelis besar tadi. Sekalipun ada perkecualiannya. Yang namanya Yusuf Arimatea tidak setuju. Begitu Deicidium, ungkapan bahwa Yahudi pembunuh Tuhan dicabut. Bangsa Arab malah marah. Kenapa kok marah? Karena dia tidak suka orang Yahudi dibebaskan dari tuduhan. Padahal Quran mengatakan, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Padahal mereka tidak membunuh dia, tidak menyalib dia, tetapi yang disamarkan bagi mereka. Loh, Quran sendiri kelihatannya menyangkal. Kenapa dia marah ketika orang Yahudi dibebaskan dari pembunuh Yesus? Bung Karno datang ke Timur Tengah saat itu. Dia datang dari Roma, lalu turun di Kairo. Koran-koran Arab termasuk Al-Ahram, saya punya dokumentasinya itu. Koran-koran tahun 64 itu saya punya itu koran Al-Ahram. Dia mengatakan, juara untuk kepentingan Timur Tengah telah tiba. Yaitu Dr. Ahmad Soekarno, Rais Jumhuriyah Al-Indonesia. Jadi Presiden Republik Indonesia. Bung Karno datang dielu-elukan luar biasa.
Koran-koran Arab itu sampai lupa surat An-Nisa ayat 157. Kadang-kadang kebencian kita itu menutupi kebenaran. Kadang-kadang kebencian itu melupakan doktrin kita kan. Ini sama dengan sambutan terhadap film The Passion yang ada di Timur Tengah. Di satu pihak imam-imam itu suka karena orang Yahudi dipojokkan. Di pihak lain dia lupa ada ma khotaluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Padahal orang Yahudi tidak membunuh dia, tidak menyalibkannya, tetapi yang disamarkan bagi mereka. Nah, salah satu reaksi terhadap film itu adalah orang Iran yang menulis film The Messiah, Spirit of God. Jadi Messiah Al-Masih, rohnya Allah katanya. Nah, Yesus ketika dihukum mati, putusan penghukuman terhadap Yesus itu memang dilakukan oleh pemerintah Romawi dalam film ini. Tetapi di situ Yesus dihukum bukan karena dia mengaku diri anak Allah. Karena kalau itu gak cocok dengan Al-Quran kan. Al-Quran kan mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan anak Allah. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun setara dengan Allah. Bagaimana mungkin Yesus mengaku diri anak Allah? Itu tidak mungkin. Kan gitu kan? Maka setting kisahnya diubah sama penulis Iran ini. Jadi yang menggelari Yesus anak Allah itu perwira Romawi yang takjub pada perbuatan Yesus. Maka kemudian orang Selotis membunuhi orang Romawi yang percaya Yesus anak Allah itu. Bagaimana ada sejarah orang Selotis membunuh murid Yesus? Tidak pernah ada itu. Dikarang-karang sendiri oleh orang Iran itu. Dan kemudian digambarkan 12 rasul itu kan nggak ada nama Barnabas. Tetapi di situ digambarkan Barnabas sedang menulis. Setiap kali ada peristiwa digambarkan Barnabas sedang menulis. Seolah-olah dia mau mempersiapkan bahwa film itu didasarkan atas buku palsu abad 16 yang namanya The Gospel of Barnabas, yang saya sering sebut The Gospel of Gumbale Mukio. Karena buku ini ditulis 16 abad setelah peristiwa. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai gitu loh. Aneh. Nah saudara-saudara, makanya setting kisahnya diubah. Yesus itu tidak diadili oleh karena melakukan penodaan agama. Kalau sekarang pasal 1 Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965. Tetapi Yesus melanggar undang-undang anti subversi. Undang-Undang nomor 1 tahun 63 kalau di Indonesia. Yang ditetapkan Bung Karno. Jadi banyak sekali sejarah yang diubah dalam rangka menafsirkan sejarah menurut agama tertentu. Ini tidak bisa dipahami. Bagi iman Kristen, Yesus itu mau ditafsirkan seperti apa secara teologi silakan. Tetapi akta iman harus didasarkan atas akta sejarah. Jadi yang disebut dokumen iman ini kan tidak mungkin kalau didasarkan sakjane ora ono. Ning iki kudu enek kan enggak bisa. Seperti misalnya kalau sekedar Injil itu hanya sekedar akta iman bukan fakta sejarah. Jadi akta iman harus didasarkan atas fakta sejarah. Tidak semua cerita kesalehan itu salah kan? Kan banyak. Makanya kalau saya bikin cerita, kalau sekedar Alkitab itu mengajarkan jangan mencuri, perlu nggak kira-kira kita percaya Alkitab? Karena di negara komunis pun orang mencuri juga dihukum, ya kan? Nggak usah jauh-jauh ke Israel, dungengi kancil nyolong timun. Itu artinya apa? Jangan mencuri, benar nggak? Jangan berzina. Kalau hanya sekedar itu, dungengi ki gondok poleng nginceng mbok nganten. Itu artinya pikirannya ngeres. Itu artinya jangan berzina. Benar nggak? Tidak usah ke sana kita. Makanya kalau sekedar itu, ada ahli Taurat mengatakan, bagaimana supaya dia bisa masuk ke kerajaan Allah? Apa yang kamu baca di kitab Tauratmu? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, kan gitu kan? Itu semua tidak pernah kami lakukan dalam hidup kami. Oke, kalau gitu, jualah harta milikmu dan ikutlah aku. Artinya apa? Moral individual nggak cukup. Tapi kamu perlu ikut aku. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab tidak hanya sekedar hukum moral yang diperlukan.
Tapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia memerlukan juru selamat. Dan karena manusia memerlukan juru selamat, manusia memerlukan salib. Nah, saya sudah sering kali membahas salib. Tetapi yang belum pernah saya bahas adalah penguburan Yesus. Alkitab dengan sangat luar biasa sebelum ratusan tahun kejadian. Itu sudah dinubuatkan peristiwa demi peristiwa. Dan itu persis terjadi yang dinubuatkan. Tetapi saudara-saudara, yang mau kita baca ini sesuatu yang dalam penerjemahan Alkitab banyak dijumpai perbedaan. Tapi harus saya ingatkan, perbedaan itu pada terjemahan, bukan pada teks asli. Nah, karena ini agak lumayan rumit, kalau saya sekedar ngomong mungkin Bapak tidak bisa membayangkan. Saya ingin ada tayangan supaya kita bisa melihat ada perbedaan teks antara King James Version, terjemahan lama, terjemahan baru. Coba ditayangkan Yesaya pasal 53 ayat 9. Ya, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Perhatikan teks ini. Teks ini mengatakan bahwa orang menempatkan kuburnya, merencanakan kuburnya di tempat orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang jahat. Dan dalam hal matinya, di antara penjahat-penjahat. Ini yang kita baca di Alkitab kita, terjemahan baru. Coba dibaca terjemahan lain. Kenapa? Di PowerPoint ada? Ada. Ya. Yesaya yang di bawah itu. Yesaya pasal 53:9. Itu tidak ada kata penjahat-penjahat, tapi orang-orang kaya. Di King James New King James Version. Dan matinya di antara orang kaya, kan? Mana yang benar ini? Dan dalam hal matinya di antara penjahat-penjahat atau di antara orang-orang kaya? Coba di selanjutnya. Nah, bahwa ini terjemahan lama, terjemahan Kelingkat itu terjemahan sebelum tahun 74, bahasa Indonesia. Bahwa ditentukan orang kuburnya di antara orang-orang fasik, dalam hal matinya di antara orang kaya-kaya. Sekarang saya bertanya, mana teks yang paling benar? Orang kaya atau penjahat? Nah, supaya memahami ini kita mesti melihat teks aslinya, saudara-saudara. Teks aslinya itu berbunyi waziten resiim khibru. Dan mereka menempatkan kuburnya, khibru itu kubur, bahasa Indonesia. Menempatkan kuburnya di antara risaim, orang-orang fasik. Wi'et asir, dan asir itu orang kaya, bimutau. Ini dalam teks. Dan dalam hal matinya di antara orang-orang kaya. Tapi kenapa kok lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan penjahat juga? Ini jadi masalah. Tolong dilanjutkan supaya kita lebih jelas, ya. Nah, ini ditemukannya teks Ibrani Qumran dan rupanya lembaga Alkitab tahun 74 mengira-ngira terjemahan. Dan terjemahan ini tidak pas. Yang lebih pas adalah terjemahan lain yang sama, tapi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, kenapa dia menulis begitu? Karena di dalam teks Qumran itu ada teks asli yang buram, jadi bisa dibaca berbeda. Lalu dia mengira-ngira bacaan lain didasarkan atas
perkiraan bacaan. Sebelumnya lagi. Wijitan et risaim kibru we asir be mutau. Selanjutnya. Teks asli Ibrani Qumran. Wijitenu risaim kibru we et asir. Bacaannya asir. Sama dia, sama penerjemah lain. Diusulkan bacaan lain. Seirra yang artinya penjahat atau pembuat kejahatan. Tetapi di dalam bahasa aslinya tidak ada huruf azin, ra itu tidak ada. Kenapa kok dibuat perkiraan semacam ini? Nah, ini menarik. Bagi yang agak bingung, jangan mikir. Nunggu aja sampai kesimpulan. Supaya suatu saat kalau Anda ditanya seperti ini, Anda tidak kaget gitu loh. Ini sudah menjadi pertanyaan di kalangan kelompok Islam yang seperti ini. Jadi saya harus tidak boleh mengikuti selera jemaat. Sampean siap atau tidak siap, tak paksa kudu siap. Karena kalau tidak, Anda daripada membaca buku orang lain, Anda yang bingung dan saya disalahkan sama Gusti Allah. Kowe roh kok ora gelem ngomongi gitu kan? Nah, saya tunjukkan ini apa? Dalam bahasa Ibrani. Ya, ini rodok angel titik tapi dianggap santai aja lah. Ada dua bentuk yang namanya paralelisasi sinonimus dan paralelisasi antitesis. Contohnya seperti apa? Kita lanjutkan. Contohnya. Paralelisasi sinonim. Sinonim itu kan sama. Nah ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini frasa pertama. Frasa kedua, seorang putra telah diberikan kepada kita. Jadi, seorang putra telah diberikan kepada kita, itu sinonim dengan seorang anak telah lahir bagi kita. Paham? Ini yang namanya puisi paralelisme sinonimus. Sekarang paralelisme antitesis. Contohnya, Yesaya pasal 1 ayat 3. Yang hijau berbunyi, lembu mengenal pemiliknya. Dibandingkan, tetapi Israel tidak. Lembu aja mengenal pemiliknya, kok Israel tidak. Gitu loh. Artinya bertentangan. Yang kedua, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi ini paralelisme. Penerjemah lain menganggap Yesaya 53 ayat 9 itu paralelisme sinonimus. Makanya sinonimnya di mana? Kuburnya ditempatkan di antara orang fasik. Orang fasik itu sinonimnya apa? Penjahat-penjahat. Karena asumsi itu, maka kata asir dibaca dengan seirra yang artinya penjahat-penjahat. Padahal sebenarnya, ini kalau menurut banyak penerjemah Alkitab yang lain, misalnya Net Bible. Terjemahan Net Bible itu terjemahan yang direkomendasikan cukup bagus. Ternyata Yesaya pasal 53 ayat 9 itu bukan paralel sinonim, tapi paralelisme antitesis. Kita lanjutkan. Ya, teksnya berbunyi, Vejiten risaim hibru, et asir bamoto, alohamas aslumirma bepiu. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Kenapa di antara orang fasik? Karena Yesus mati diadili sebagai penjahat negara. Makanya dia disalibkan di antara dua orang jahat. Ketika dia sudah disalibkan, kuburnya penjahat negara di mana kalau bukan bersama penjahat, kan gitu kan? Maka setelah menyalibkan tadi, orang, jangan dihilangkan dulu. Setelah orang menyalibkan tadi, setelah mati di mana kuburnya? Ayat ini nggak bicara kematian, penguburan. Kuburnya di antara orang fasik. Bukan sinonim tapi kebalikan. Namun kenyataannya, nah itu loh, makamnya di antara orang kaya. Jadi ini bertentangan. Orang merencanakan kuburnya di antara orang fasik karena dia disalib sebelah menyebelah dengan penjahat. Nyatanya dia dikuburkan di antara orang kaya. Ini menubuatkan Yusuf Arimatea ini. Jadi pas ayatnya kalau terjemahan ini. Kenapa kok makamnya di antara orang kaya? Karena Yusuf Arimatea memohon pada Pilatus.
Dia tidak setuju dengan penyaliban Yesus. Dia ingin Yesus tidak dijatuhi hukuman mati. Maka ketika Yesus sudah mati, Yusuf Arimatia yang percaya Yesus tadi meminta mengambil mayatnya. Dan kemudian dikuburkan di kuburan miliknya. Miliknya siapa? Miliknya si Yusuf dari Arimatea, orang kaya itu. Makanya di sini terjemahan King James lebih tepat. Dan di antara orang kaya, bukan di antara penjahat. Mengapa kok akhirnya kebalikannya? Orang merencanakan kuburnya di antara orang fasik, kok nyatanya dia dikuburkan di antara orang kaya? Ayat selanjutnya berbunyi, karena ia tidak berbuat kejahatan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ini terjemahan yang pas. Dengan demikian, teks ini merupakan nubuat penguburan Yesus yang secara tepat digenapi di dalam Injil yang kita baca. Selesai sudah. Jangan lama-lama. Ya? Paham yang saya maksud? Jadi ini luar biasa. Sampai detail kata per kata. Itu digenapi dalam Alkitab. Jadi saya ulang lagi. Dalam Kristen, Alkitab ini terjemahan. Karena itu banyak sekali alternatif terjemahan. Anda boleh membaca King James Version. Anda boleh membaca NIV. Kalau dalam bahasa Indonesia minimal. Bandingkan terjemahan Lai yang sama ya. Lai menerjemahkan Alkitab terjemahan baru yang kita baca. Tapi Lai juga menerbitkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini. Jadi terjemahan sehari-hari mengatakan dan di antara orang kaya. Orang kaya itu Yusuf dari Arimatea yang jelas-jelas di situ. Kita lanjutkan tentang Yusuf dari Arimatea. Tadi Matius mengatakan dia diam-diam menjadi murid Yesus. Dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi yang menanti-nanti kerajaan Allah. Jadi dia orang Yahudi yang diam-diam percaya. Sekalipun dia orang kaya, punya kedudukan besar, bahkan dia anggota majelis Sanhedrin. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Sesudah menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi sebelumnya belum pernah dibaringkan mayat. Teks inilah yang menjadi rujukan para arkeolog untuk menentukan di mana Golgota yang asli. Saudara-saudara. Jadi makanya seringkali saya katakan, saya benar-benar tersinggung ketika TV One atau Metro TV mengatakan, inilah tempat yang diduga tempat kelahiran Yesus. Bukan diduga. Itu benar-benar dibuktikan, bukan diduga. Ya, ini satu contoh bagaimana para arkeolog menentukan tempat di mana kubur Yesus aslinya. Pertama, Golgota itu bukan bukit. Tetapi bisa disebut bukit. Bukan gunung loh itu. Bukit itu bukit kecil, itu gundukan sebetulnya. Di dalam teks asli Yesaya itu, luar biasanya sejajar dengan apa yang diinformasikan kitab Injil. Di mana dikatakan, digali dalam bukit batu. Jadi kuburnya itu digali dalam bukit batu. Kemudian di dalam teks Yesaya tadi yang tadi kita baca, saya ulang lagi, tak usah ditayangkan. Vizitenu risaim Hibru. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Ve'et asir bamutu. Dan makamnya di antara orang kaya. Jadi yang paralel itu makam dengan kubur. Kuburnya, makamnya. Seorang putra telah dilahirkan. Seorang anak telah diberikan. Itu kan anak dengan putra sama kan? Jadi yang sama kubur dan makam. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata-kata bamuto sama. Tetapi ini rumitnya ya. Kata B itu dipahami sebagai perfect. Jadi awalan dari kata maut. To. Yang artinya dalam hal matinya. Tetapi Net Bible yang saya kutip. Itu bamuto itu bukan B dan maut. Tetapi bamot satu kata. O-nya.
Jadi artinya tanah yang tinggi, itu artinya. Kubur di Israel biasanya ditempatkan di tanah yang lebih tinggi. Bamot, bamot tanah yang tinggi, itu nya. Jadi dan kuburnya atau dia yang dimakamkan di tanah yang tinggi, itu menunjuk lokasi Golgota. Ini penelitian terakhir yang saya ikuti dari jurnal arkeologi Holy Land. Yang banyak dipimpin oleh kaum Fransiskan. Yang seumur hidupnya hanya berjemaat dengan batu-batu. Sebab kalau gereja Protestan jemaatnya kan manusia. Ini gereja-gereja di Tanah Suci ini nggak punya jemaat manusia. Karena semua pendatang. Hamba-hamba Tuhan yang di sana itu disekolahkan setelah teologi suruh sekolah arkeologi. Sejarah, ilmu purbakala untuk apa? Membuktikan bahwa tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang benar pernah terjadi peristiwa keselamatan. Makanya saya itu sudah sekarang saya lebih rendah hati ketimbang dulu. Saya dulu kalau beda doktrin dengan agama lain, dengan gereja lain bukan agama lain, itu sudah saya mati-matian saya lawan. Sekarang enggak saya. Jangan-jangan saya yang kurang pas ya toh. Karena apa? Coba bayangkan. Ini lepas daripada kita bukan orang Katolik. Seandainya gereja Katolik itu enggak ada. Israel itu jadi apa sekarang? Coba Anda pikir sekarang. Masjid semua itu. Tempat di atas bait Allah berdiri jadi masjid. Apalagi gereja-gereja kecil. Itu yang telaten ngopeni siapa sekarang? Orang Protestan? Nggak ada yang tertarik. Kan nggak ada duitnya itu. Malah tekor ya kan? Itu imam-imam yang jubahnya coklat, talinya panjang itu loh. Itu namanya imam Fransiskan. Karena orang yang bernama Fransiskus itu abad ke-12 datang ke Holy Land. Dia melihat tempat di sini Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Kapling. Urunan itu patungan dana dari mitra-mitra misinya dibeli. Setelah dibebaskan, diteliti di mana peziarah sering datang. Oh di sini. Ini misalnya Bukit Golgota itu. Sebelum tahun 135 Masehi, ini masih dekat. Tahun 70 Masehi Kaisar Titus meluluh lantakkan Yerusalem. Bait Allah hancur. Tanggal 10 bulan Abib. Ya, tahun 70 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Agustus. Tahun 70 Masehi. Jenderal Titus meratakan bait Allah jadi tanah. Dia mengatakan, sesuai dengan nubuat Yesus, tidak satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Semua diratakan jadi tanah. Dan benar nubuat ini dipenuhi pada masa Titus. Setelah Titus orang Kristen tidak karu-karuan kemana dia? Ada yang tinggal di Yerusalem, kebanyakan di Nazaret. Itu pun dikejar-kejar lagi. Sampai mereka pindah ke Yordan. Pada tahun 135 terjadi pemberontakan besar Yahudi yang dipimpin oleh Simon si anak bintang. Simon Bar Kokhba. Itu mengaku diri Mesias. Terjadi perang Yahudi. Dia ditundukkan oleh orang Roma. Akhirnya kalah. Waktu kalah dia terbunuh. Rabi yang memproklamirkan Simon ini sebagai Mesias. Namanya Rabi Akiba. Ikut terbunuh dalam pemberontakan itu. Ketika benteng Masada ditaklukkan oleh Romawi. Ketika benteng Masada ditaklukkan oleh Romawi. Seorang jenderal Yahudi namanya Flavius Josephus. Yang dikenal sebagai Yusuf anak Matias. Nama Romawinya Flavius Josephus. Dia nyerah ke Roma. Saya nyerah. Perlawanan kelompok kami sudah ditundukkan. Karena Josephus ini pernah meramalkan bahwa bapaknya Titus, Jenderal Vespianus itu akan menang. Dia disenangi sama Jenderal Vespianus, bapaknya Titus. Lalu diangkat sebagai orang terhormat di Roma. Tapi hatinya tertuduh. Saya telah mengkhianati bangsa saya. Karena saya nyebrang ke musuh. Untuk membayar rasa bersalahnya. Flavius Josephus menulis buku yang diabadikan untuk bangsanya. Yaitu sejarah bangsa Yahudi. Buku ini ditulis tahun 90 Masehi. Ya,
tahun 90 Masehi. Kemudian Yosefus akhirnya dikenal sebagai sejarawan Yahudi yang bercerita Yesus disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Yakobus saudara Yesus diadili. Kemudian dia banyak bercerita, semuanya membenarkan kisah yang ditulis Injil. Karena dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Sejak sebelum tahun 130, orang-orang Kristen setelah penghancuran Bait Allah tadi sering datang ke tempat yang dinamakan Bukit Tengkorak. Sebetulnya bukan bukit, tanah tinggi yang namanya Tengkorak karena mirip tengkorak. Di situ dia beribadah, di situ waktu Paskah dia berdoa, waktu Paskah dia berjamuan suci di tempat itu. Karena orang Romawi tidak suka dengan tempat itu disterilkan dari peziarah Kristen. Tahun 135 dibuat patung Zeus di atas tempat itu. Supaya orang Kristen jijik tidak masuk ke situ lagi. Ini tahun 130. 135 pemberontakan Yahudi menang. Dan Kaisar Hadrianus menempatkan patung besar di atas Bait Allah. Sejak saat itu Yerusalem namanya diubah menjadi Alia Capitolina. Karena dibaktikan kepada dewa mereka. Sudah, inilah sejarah abad kedua. Sampai kemudian tahun 313, Konstantin Agung, Kaisar Romawi itu mendapat penglihatan ketika perang dengan Persia. Dengan tanda ini kamu akan menang. Tanda salib. Perang dengan Persia menang beneran. Dicerita pada ibunya, kamu menang. Iya, ibu saya menang. Kenapa? Tanda ini yang membuat saya menang. Di mana tanda itu? Di Yerusalem. Ibunya Konstantin namanya Helena pergi ke Bethlehem, pergi ke Yerusalem. Dan di tempat itu dia menemukan salib. Di mana salib kayu itu untuk menyalibkan Yesus. Inilah kemudian dibawa ke Konstantinopel. Ibu Helena mengatakan, dirikan gereja di tempat ini. Tahun 325 didirikan gereja yang sekarang namanya Gereja Holy Sepulchre atau Gereja Makam Suci. Jadi secara historis inilah Golgota yang sebenarnya. Tidak pernah satupun seorang arkeolog di Israel zaman modern ini yang mengakui Garden Tomb sebagai Golgota. Paham? Tapi orang Indonesia senengannya justru ke makamnya apa itu taman makam Garden Tomb itu. Karena apa? Dipikir itu lebih mirip dengan gambaran Alkitab. Gambaran yang mana? Tempat seperti tengkorak. Nah sekarang di gereja makam suci nggak ada tempat tengkoraknya. Ya sudah dipapras jadi gereja mesti aja sudah nggak ada. Salahnya zaman dulu orang tidak ngerti situ sejarah. Di sini tempat langsung dikasih gereja kan hilang akhirnya bukitnya itu. Tinggal kalau tangan kita masuk itu bukitnya masih ada. Terlepas orang Protestan suka atau tidak suka. Karena tempat itu sudah mirip seperti kuil gereja Ortodok Yunani. Karena terlalu banyak gambar. Sehingga rasa spiritual Protestan itu kuil apa gereja itu akeh gambarnya itu loh. Bener nggak? Tapi itu sejarahnya memang di situ. Jadi sejarah itu tetap sejarah walaupun kita tidak suka kan gitu kan. Saya sendiri juga terganggu. Kalau di gereja terlalu banyak gambar kayak kelenteng menurut saya. Tetapi sebagai seorang yang mencintai sejarah, saya tidak bisa menerima Garden Tomb itu, tidak bisa. Karena apa? Itu didirikan sejaman dengan Pangeran Diponegoro. Apa arti sejarahnya? Jenderal Inggris yang namanya Gordon itu menemukan tempat itu diilang-ilingi. Wiki tengkorak yang sebenarnya iki mungkin. Golgota yang sebenarnya ya ini. Lalu dibeli tempat itu dijadikan tempat untuk orang-orang gereja Anglikan. Gereja Protestan Inggris tuh. Kenapa kok dicari tempat sendiri? Karena kapling-kapling gereja kuno sudah entek kabeh dipek Katolik karo Ortodok. Protestan enggak oleh nggen. Karena apa enggak dapat nggen? Karena ya memang munculnya kan setelah zaman Portugis mendarat di Malaka. Kan baru saja yang namanya gereja Protestan itu. Lebih tua Majapahit, lebih tua Singosari kan. Protestan itu kan munculnya 1517. Portugis mendarat di Malaka 1511. Maka Joko melelet karena kita ini agama baru. Maka secara historis banyak yang hilang kita ini. Saudara-saudara itu. Nah, orang mengatakan, tapi ini mirip tengkorak Pak.
Kalau bukit hanya mirip tengkorak di Gunung Kidul, Jogja juga banyak saudara-saudara. Mirip tengkorak. Nah saya datang sama rombongan ke Garden Tomb itu. Yang mimpin itu seorang pendeta Inggris. Dia mengatakan, tempat ini salah satu alternatif dari Golgota. Tapi nggak ada jaminan tempat itu benar. Loh kalau nggak ada jaminan kenapa kok dol terus itu loh. Pikiran saya. Terus kemudian setelah dia selesai, saya bilang, di mana Golgota yang sebenarnya? Saya belikan buku sejarah ini. Hasil penelitian arkeologi terakhir. Ini bukan orang Katolik yang bikin ini. Orang Protestan yang bikin. Tidak ada satupun arkeolog yang memandang tempat itu punya arti. Memang sejarah itu penting saudara. Tapi tidak semua orang tertarik dengan sejarah kan. Nah Alkitab ini begitu luar biasanya. Orang kaya dan makamnya di antara orang kaya. Di sini ada seorang kaya bernama Yusuf dari Arimatea. Secara harafiah itu digenapi berarti Tuhan sendiri menghendaki agar ada bukti supaya iman kita bukan iman yang didirikan di atas dongeng. Gitu loh. Terus kedua, teks ini mengatakan apa? Di mana kubur itu digali di dalam bukit batu dan di mana belum pernah dibaringkan mayat. Sebelumnya tidak ada. Yusuf Arimatea ingin memberikan Yesus itu surprise. Bukan kuburan pernah ditempati orang lain. Kuburan yang baru. Yang dia gali langsung. Hasil penggalian arkeologi Israel resmi. Jadi Dewan Kepurbakalaan Israel resmi. Menggali Garden Tomb, taman makam yang dipakai perjamuan kudus orang Protestan itu. Menunjukkan tempat itu bukan tempat pada zaman Bait Allah perdua zaman Yesus. Tapi berasal dari tahun 500 sebelum Kristus. Dan di situ ada banyak puluhan kuburan ditemukan. Berarti di tempat itu jelas bukan kubur Yesus. Karena apa? Puluhan kuburan ditemukan sejak abad ke-5. Alkitab mengatakan kubur ini kubur baru. Tinggal satu hal lagi. Kenapa? Karena argumentasinya Golgota terletak di luar kota. Betul terletak di luar kota. Makanya di dalam coba dibaca Injil Yohanes pasal 19. Kita membaca mulai ayat 19. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Terletak dekat kota, bukan di dalam kota. Ini yang jadi alasan. Nah, berarti bukan Golgota itu kan terletak di dalam kota. Kalau di luar kota yang benar Garden Tomb. Itu argumentasinya orang Inggris. Dipatahkan argumentasi itu karena apa? Setiap zaman ada perluasan kota. Dulu zaman saya masih SMA, terminalnya Kota Malang itu di Jalan Patimura. Sekarang terminalnya Kota Malang di Gadang dan di Arjosari. Kalau nanti ada arkeolog yang menulis, misalnya, tulisan yang ditemukan pada tahun 1970, mengatakan, terminal Kota Malang yang terletak di Jalan Sawan. Satunya terminal Kota Malang yang terletak di Jalan Patimura. Satunya terminal Surabaya yang terletak di Joyoboyo. Satunya terminal Surabaya yang terletak di Bungurase. Mana yang benar? Dua-duanya benar karena apa? Bungurase itu baru tahun berapa? Dulu tahun 90-an di Joyoboyo kan? Terminal bus di Joyoboyo. Oh salah ini. Karena Joyoboyo itu terminal mikrolet bukan terminal bus. Nah itu dilihat tahun berapa. Gitu loh. Jadi luar biasa Alkitab ini buku dari 1500 tahun peristiwa ya penulisannya. Tidak mungkin dianggap satu. Penanggalannya bisa beda. Pada abad kedua terjadi perluasan kota. Di mana dulu Golgota terletak di luar. Sekarang terletak di dalam. Bukti dari mana itu mengatakan seperti itu? Kalau Anda pernah ke Israel waktu jalan salib. Sebelum kita masuk ke Golgota yang di atas itu ada jalan lurus di sini. Jadi kita masuk ke stasi ke-7, balik lagi begini, langsung ini. Itu tempat di kitab Nabi Nehemia namanya gerbang luar. Kenapa kok zaman Nabi Nehemia disebut gerbang luar? Karena itu dulu sudah luar kota, gerbangnya luar. Pada masa abad kedua,
Yang luar tadi dicakup di dalam, akhirnya masuk ke dalam. Dan itu dibuktikan dengan peta madaba. Peta tertua Yerusalem yang ditemukan di gereja ortodok Yunani di kota Madaba, Yordania. Kita bisa kunjungi ke sana. Luar biasa saudara-saudara, Alkitab ini bukan dongeng. Tapi dia adalah akta iman yang didirikan di atas fakta sejarah. Maka ingat dalil saya. Saya selalu mengatakan dalam buku-buku saya, kalau Anda melihat bagaimana membedakan salib yang sebenarnya dengan salib Yesus pergi ke India. Di bawah saya menulis buku judulnya Yus Asaf dan Legenda Kubur Yesus ke India. Saya buktikan di situ bahwa di India tidak ada kuburan Yesus. Gambarnya saya muat di buku itu, kalau Anda lebih tertarik, Anda beli buku itu di bawah itu. Karena apa? Di situ Anda akan melihat langsung gambarnya. Apakah ini sekedar dikhotbahkan tetapi dibuktikan. Ini tulisannya. Daripada Anda beli buku The Gospel of Gombale Mukio. Yang itu malah membingungkan Anda. Ini jawabannya gitu ya. Terus yang pertama harus ditekankan bahwa fakta iman itu tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah. Kalau tidak, iman kita jadi dongeng. Iya kan? Dongenge kancil nyolong timun. Jangan mencuri. Kalau sekedar moral kan bagus, katanya Ulil. Al-Quran tidak mengandung sejarah, katanya Ulil. Makanya kiai-kiai marah sama dia. Al-Quran itu hanya buku ibrah. Buku moral, seperti saya katakan. Ingatlah kisah tentang Maryam. Di mana kisahnya Maryam? Kan nggak ada. Kisahnya ada di Injil, katanya. Ingatlah kisah tentang Musa. Nggak ada penjelasan Quran yang detail tentang Musa. Yang ada di Perjanjian Lama, katanya Ulil. Jadi saya harus menerima Perjanjian Lama. Katanya Ulil, loh kalau Anda masih memakai nama NU nggak boleh begitu. Katanya gitu. Ini soal tafsir katanya. Ya coba bayangkan. Alkitab beda dengan Quran. Quran ingatlah kisah tentang Maryam. Mana kisahnya? Oh kisahnya tidak ada. Kisahnya di Alkitab ya kan. Ingatlah kisah tentang Ibrahim. Mana kisahnya? Kisahnya hanya sepotong-sepotong. Lengkapnya ada di Perjanjian Lama kata Ulil. Hanya satu nabi yang kisahnya lengkap dalam Quran. Yaitu Nabi Yusuf. Selainnya tidak lengkap. Berarti kata Ulil, Quran bukan buku sejarah. Quran buku moralitas. Sekalipun moralitas yang tinggi, tetapi Quran mengandung dependensi, ketergantungan pada kitab sebelumnya. Kalau Alkitab beda. Ini ya buku moral, buku iman, buku sejarah. Karena ini kronologinya paling lengkap. 1450 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, siapa yang tidak bangga dengan buku ini? Buku segala buku. Pustaka segala pustaka. Karena itu iman yang penuh bakti dibuktikan oleh sejarah yang penuh bukti. Ini kredonya Pak Bambang. Ingat ya. Sejarah yang penuh bukti menjadi mitra sejati iman yang penuh bakti. Iman itu penuh bakti, penuh penyembahan kepada Allah. Tapi sejarah penuh bukti yang membenarkan iman yang kita yakini bukan sekedar omong kosong. Tetapi sejarah penyelamatan Allah atas umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.